Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tugas manajemen strategi kami akan mempresentasikan tentang bab isu-isu keuangan dalam implementasi strategi oleh anggota. Yang pertama Selvi Ayunda Putri, yang kedua Mifta Amelia Nurfaiza, yang ketiga Sherly Wahyuni Tias, dan yang keempat Cici Apriliantisa dengan dosen pengampu Ratna Dwi Jayanti SEMM. Berikut penjelasannya. Di dalam isu-isu keuangan dalam implementasi strategi itu diawali sifat alami dari implementasi strategi. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajemen pabrik, manajemen divisi-divisi, manajemen departemen-departemen, manajemen penjualan, dan lainnya. Pada situasi tertentu, manajemen dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen terhadap bisnis mungkin berusaha menggagalkan upaya implementasi strategi dengan harapan organisasi tetap akan menggunakan cara lama. Di dalam isu-isu pemasaran, ada beberapa contoh dari keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan. Yang pertama, menggunakan dealer atau kombinasi saluran yang eksklusif dalam distribusi. Yang kedua, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak menggunakan sama sekali. Yang ketiga, membatasi kontribusi atas bisnis yang telah dilakukan dari satu konsumen menjadi pemimpin dalam menetapkan harga atau menjadi pengikut. Yang keempat, menawarkan garansi yang lengkap atau terbatas. Yang kelima, memberikan penghargaan pada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung atau kombinasi gaji atau komisi. Dan yang terakhir, melakukan iklan secara online atau tidak. Lalu ada isu-isu pemasaran. Ada dua variabel yang penting dan sentral bagi implementasi strategis, yaitu segmentasi pasar dan positioning produk. Segmentasi pasar dan positioning produk menjadi kontribusi pemasaran paling penting pada manajemen strategis. Berikutnya ada isu-isu keuangan. Yang pertama, mendapatkan modal untuk implementasi strategis. Menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal di store dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Laba per saham atau laba sebelum bunga dan pajak, earning per share atau earning before interest and tax (EPS) atau EBIT analisis adalah teknik yang paling banyak digunakan dalam menentukan apakah pinjaman, saham, atau kombinasi keduanya merupakan alternatif terbaik untuk memperoleh modal bagi implementasi strategi. Yang kedua, ada proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan atau Project Financial Statement Analysis adalah teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Terdapat 6 tahap dalam membuat suatu analisis proyeksi keuangan. Yang pertama, siapkan proyeksi keuangan sebelum neraca. Awalilah dengan memperkirakan penjualan seakurat mungkin. Yang kedua, gunakan metode presentasi penjualan atau presentasi of sale untuk memproyeksikan harga pokok penjualan atau cost of goods sold (CGS) dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga, hitunglah proyeksi laba bersih. Yang keempat, kurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar untuk tahun depan. Sisa laba ini disebut laba ditahan. Yang kelima, proyeksikan pos-pos di neraca dimulai dari laba ditahan dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aktiva, aktiva tetap, dan aktiva lancar. Yang keenam, tulislah catatan proyeksi pada laporan. Kapanpun terjadi perubahan dari tahun ke tahun yang diproyeksikan, beri catatan yang perlu diberikan. Yang ketiga, anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana dan bisa diperoleh dan dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Ada beberapa bentuk anggaran yang dipakai seperti anggaran kas, anggaran operasi, anggaran penjualan, anggaran lab, anggaran pabrik, anggaran modal, anggaran pengeluaran, anggaran divisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. Yang keempat yaitu mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis adalah hal yang penting bagi implementasi strategi karena strategi yang
Integratif, intensif, dan diversifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih perusahaan lain. Untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Pendekatan kedua adalah dengan mengukur nilai suatu perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang diperoleh pemiliknya berupa laba bersih. Pendekatan ketiga adalah membiarkan pasar menentukan nilai bisnis berdasarkan nilai harga jual, metode rasio harga terhadap laba, dan metode saham yang beredar. Yang kelima yaitu menentukan apakah perlu go public. Menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendali pemilik atas perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.